Terima kasih ya teman-teman udah klik video ini. Sebelum kita lanjut ke audio novelnya, aku ingetin ya untuk kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Entah mengapa aku merasa lega setelah mendengar perkataan manajer itu. Aku melihat semua orang yang ada di sana. Mereka terdiam, tampak menelah perkataan Lucy. Bahkan Pak Adrian pun tidak sanggup untuk menyanggah perkataan itu. Sepertinya perkataan Lucy. Selama beberapa hari berikutnya, kami membiarkan masalah ini. Lucy mendekati Diana secara perlahan, menemaninya sepanjang hari. Kemudian mulai memberi perhatian pelan-pelan mengenai keberadaan janin itu. Awalnya Diana tidak menanggapi perkataan Lucy. Dia sibuk dengan dunianya sendiri. Hingga akhirnya Lucy membawa foto Aaron dan foto hasil USG. Perhatian Diana langsung terpusat pada foto Aaron. Dia menciumi foto itu sembari menangis. Perlahan Lucy menunjukkan foto hasil USG, menyatakan bahwa Diana sedang hamil anak Aaron sekarang. Diana tampak tidak percaya. Dia menatap Lucy dengan pandangan bertanya-tanya. Lucy berusaha untuk meyakinkannya, membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk membuat Diana paham dan mengerti. Begitu memahaminya, Diana langsung menangis, meratap, dan menjerit. Mengandung kesedihan, kepiluan, keputusasaan, sekaligus kebahagiaan dalam ratapannya. Selama beberapa minggu selanjutnya, secara perlahan kondisi Diana mulai mengalami perkembangan. Dia mulai bisa diajak berbicara secara normal. Dia juga tidak menolak makanan. Bahkan bisa dikatakan dia makan dengan lahap. Dia mulai bisa menerima kondisi Aaron. Hampir sepanjang waktu dia di si Aaron, menceritakan kehadiran buah hati mereka, memberi semangat untuk Aaron agar segera bangun dari tidur panjangnya. Selalu setia berada di sisi Aaron. Kondisi Aaron tidak mengalami perubahan. Dia tetap tidak bergeming meskipun dokter sudah menetapkan berbagai metode untuknya. Tak terasa sudah hampir 3 bulan kami di California. Para tim dokter mulai menyerah dengan kondisi Aaron. Mereka sudah tidak memiliki metode lain untuk membuat Aaron terbangun dari tidur panjangnya. Mereka menyarankan kami untuk membawa Aaron kembali ke Indonesia. Namun kami tidak menyerah begitu saja. Setelah mengalami perdebatan panjang, akhirnya dokter memberi kami rujukan rumah sakit di Singapura. Rumah sakit itu dinilai memiliki kemampuan yang sama dengan rumah sakit mereka. Pada akhirnya kami mengikuti saran itu dan memindahkan Aaron ke rumah sakit di Singapura. Aaron mendapat perlakuan yang sama di rumah sakit tersebut. Dokter juga berusaha merangsang otaknya agar segera tersadar, namun tetap tidak membuahkan hasil. Diana dan Mama selalu mendampingi Aaron. Melihat Diana maupun Mama yang sudah stabil membuatku lega. Aku pikir tidak apa-apa sesekali meninggalkan mereka. Jarak Singapura ke Indonesia yang terbilang dekat memudahkanku untuk pulang pergi. Aku pulang ke Jakarta untuk mengurus beberapa perusahaanku. Sementara Papa pulang ke kota J untuk pengurusan usaha yang terpenggalai karena ditinggal ke luar negeri.
Kondisi Aaron yang tak kunjung sadar membuat manajer Lucy bertindak. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, sementara perut Diana akan semakin membesar. Dia pulang ke Indonesia dan mengadakan konferensi pers. Dia menyebarkan berita fiktif mengenai pernikahan Diana. Hal ini semata-mata dilakukan untuk menjaga nama baik Diana di depan masyarakat. Publik tampak terkejut dan mulai mencari tahu. Pernyataan Lucy yang meyakinkan membuat publik percaya bahwa Diana benar-benar menikah. Hal itu memberi rasa lega yang luar biasa pada keluarga Diana yang saat mementingkan kehormatan anaknya. Aku sedang berada di perusahaanku, sembari termenung. Aku merasa ada sesuatu yang aneh dan janggal. Biasanya aku mendapat pesan yang dikirimi via HP dan email yang berhubungan dengan kegiatan Kansa. Aku baru sadar, selama beberapa bulan ini, aku tidak mendapatkannya. Aku mulai memeriksa email masuk. Benar dugaanku, sudah hampir 3 bulan aku tidak mendapatkan pesan itu. Ponselku pun tidak menerimanya. Terlalu memikirkan kondisi Aaron, Diana, dan Mama membuatku lupa dengan kebiasaan lamaku, yaitu melihat kegiatan Kansa sehari-hari. Tiba-tiba perasaanku mulai dipenuhi dengan kekhawatiran. Aku mulai menelepon nomor yang biasanya mengirimku pesan. Aku tahu bahwa panggilanku tidak akan dijawab, tapi aku tetap berusaha. Nomor itu tidak aktif, tidak bisa dihubungi sama sekali. Aku mengesampingkan kecurigaanku. Tidak apa-apa, aku tidak bisa menghubungi nomor itu. Kalau dipikir-pikir, aku tidak butuh orang itu lagi. Bila ingin mendapatkan Kansa, aku hanya perlu mendatanginya. Winda, tolong periksa data karyawan atas nama Kansa Aulia dan kirim padaku segera. Baik, Pak. Aku menutup telepon dan menunggu Winda mengirim data Kansa. Beberapa menit kemudian, aku sudah mendapatkannya. Aku membuka data itu. Betapa terkejutnya aku ketika melihat status kepegawaiannya. Kansa sudah resign. Perasaanku mulai dipenuhi dengan pikiran buruk. Rasa takut, khawatir, cemas menjadi satu. Aku mulai berpikir aneh-aneh. Tidak mau berpikir terlalu jauh, aku menghubungi nomor Kansa yang tertera di data pegawaian. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Periksa kembali nomor tujuan Anda. Aku kembali menghubungi nomor itu. Namun berkali-kali pula suara operator yang menjawab. Perasaanku semakin tidak tenang. Mengapa Kansa resign? Mengapa nomor ponselnya tidak aktif? Apa ini berhubungan dengan kejadian malam itu? Apa Kansa tahu aku adalah GH baru di kantornya? Apa Kansa begitu muak denganku? Winda, hubungi cabang Surabaya. Tanyakan mengapa pegawai atas nama Kansa resign. Cari tahu juga nomor barunya. Baik, Pak. Aku menunggu dengan gugup. Perasaanku mulai berkecamuk. Begitu inginnya Kansa menghindariku sampai memutuskan untuk resign. Mempertaruhkan pekerjaannya. Apa aku semuakan itu? Beberapa saat kemudian, ponselku kembali berbunyi. Ya, Winda.
Saya sudah mencari tahu nomor beliau. Namun, para karyawan memberikan nomor yang tertera di sistem. Dan perihal alasan beliau resign, menurut mantan anak buahnya, karena beliau akan menikah. Apa? Kabar itu seolah menghantamku tepat di jantung. Dadaku terasa sangat sakit. Aku berpegangan pada ujung meja untuk menahan tubuhku. Coba ulangi lagi. Sepertinya aku salah dengar. Baik Pak. Saya sudah mencari tahu nomor beliau. Namun, para karyawan memberikan nomor yang tertera di sistem. Dan perihal alasan beliau resign, menurut mantan anak buahnya, karena beliau akan menikah. Winda mengulangi kata-kata yang sama. Aku memang benar-benar tidak salah mendengar kabar itu. Kansa memang akan menikah. Menikah? Kansaku akan menikah. Aku tidak bisa mengungkapkan betapa sakitnya hatiku mendengar kata-kata itu. Mataku mulai berair, tapi aku berusaha untuk menahan emosiku. Aku berusaha untuk membuat suaraku setenang mungkin. Dengan siapa dia akan menikah? Apakah dengan pacar sekantornya itu? Maksudnya Pak? Suara Winda terdengar bingung. Apa dia akan menikah dengan laki-laki brengsek itu? Kepala landing. Apa kata-kataku masih kurang jelas? Maaf Pak. Saya sudah menanyakan hal itu. Tidak ada yang tahu beliau akan menikah dengan siapa. Itu artinya beliau tidak akan menikah dengan orang di kantornya. Aku membawa Diana ke Malang. Lebih mudah membiarkan Diana berada di bawah pengawasan keluarganya dibandingkan bila bersama para ART. Setidaknya keluarga lebih memahami kondisinya. Al, sebenarnya kamu mau kemana sih? Mau ke Surabaya? Tanya Diana bertanya. Enggak, aku mau ke kota J. Mau ketemu papa. Enggak, ada urusan yang harus kuselesaikan. Nanti kamu aku tinggalkan bersama mami ya. Kalau urusanku sudah selesai, kita bisa pulang bersama. Kenapa aku merasa seperti menjadi bebanmu ya? Selesaikan semua urusanmu, Al. Aku baik-baik saja kok. Apalagi nantinya akan ada mami di sampingku. Jangan khawatirkan aku. Kamu calon istri kakakku. Kamu juga sedang mengandung anaknya. Sementara kakakku kondisinya seperti itu. Bagaimanapun, kamu menjadi tanggung jawabku, Di. Menyebut-nyebut Aaron, membuat wajah Diana kembali mendung. Aku menghela nafas, menyadari kekeliruan perkataanku. Aku menepuk-nepuk punggung Diana sebagai penghiburan. Kami sedang berada di pesawat sekarang. Beberapa puluh menit lagi, kami akan mendarat di kota Malang. Rencanaku, setelah mengantar Diana, aku akan langsung ke kota J. Aku akan menemui orang tua Kansa dan menceritakan semuanya. Aku berharap orang tua Kansa bisa mempercayaiku dan menunjukkan keberadaan Kansa yang sebenarnya. Hari sudah siang ketika kami menjejakkan kaki di kota Malang. Kedatangan kami disambut dengan baik. Bahkan Mama Diana terlihat sangat bahagia melihat kondisi anaknya yang tampak stabil emosinya. Al, kamu yakin mau ke kota J? Pakai baju itu? Diana menunjuk bajuku. Aku memperhatikan tampilanku. Kenapa? Ada yang salah? Tanyaku. Kamu kesana untuk urusan pekerjaan atau pribadi? Kalau untuk urusan pekerjaan sih nggak aneh. Tapi kalau untuk urusan pribadi,
Menurutku terlalu aneh. Aku menatap penampilanku lagi. Aku memang memakai baju formal, setelan jas berwarna hitam, dengan kemeja putih di dalamnya. Aku ingin memberi kesan baik pada orang tua Kansa. Apa penampilanku terlalu formal? Kamu beneran mau langsung ke kota J? Gak istirahat dulu? Semakin cepat urusan ini selesai, semakin baik, Di. Sebaiknya kamu istirahat dulu. Barang sejam 2 jam, bersihkan tubuhmu dulu, Al. Toh juga tidak akan terlalu malam juga, kan sampai di sana? Diana melanjutkan. Kamu bisa istirahat di kamar tamu. Bersihkan tubuhmu dulu. Atau baring-baring dulu. Setelah capekmu hilang, kamu bisa berangkat lagi, ucap Diana. Aku pikir tidak ada salahnya juga ide Diana. Aku akan membersihkan tubuhku. Setelah istirahat sejenak, aku akan berangkat ke J. Seperti saran Diana, aku masuk ke kamar tamu dan mulai membongkar koperku. Aku mandi dan mengganti baju formalku dengan kaos dan celana pendek. Setelah itu, aku mulai tidur-tiduran. Aku berencana untuk beristirahat selama 1 jam. Aku menatap langit-langit kamar. Pikiranku berkelana pada Kansa. Berbagai peristiwa melintas di benakku. Aku berusaha menghubungkannya satu persatu. Setelah malam itu, Kansa langsung pergi. Paginya pun dia juga tidak datang ke kantor. Bahkan setelah memilih resign dan menghilang tanpa jejak, apa Kansa melakukannya untuk menghindariku? Sebegitu menyesalkah dia bercinta denganku? Apa dia masih membenciku? Apa aku sememuakan itu? Menjijikan. Seorang laki-laki yang tidak pantas untuk bersamanya. Memikirkan hal itu membuat hatiku sakit. Bila berhubungan dengan Kansa, aku masih selemah itu. Aku bukan lagi seorang pria yang dengan kepercayaan diri yang tinggi. Aku hanyalah seorang pria yang terlalu mencintai wanitanya. Ting tong, ting tong. Suara bel rumah menghentikan lamunanku. Awalnya aku mengabaikannya, karena aku yakin orang di rumah ini akan membukanya. Namun setelah beberapa kali berbunyi dan tidak ada sautan orang rumah, aku memutuskan untuk keluar dari kamar dan berinisiatif untuk membuka pintu gerbang. Ting tong, ting tong. Iya, sebentar, ucapku seraya berjalan ke arah pintu gerbang. Aku membuka pintu tanpa ada pikiran macam-macam. Mungkin saja orang di balik pintu tamunya mamanya Diana. Itu pikiranku sebelum aku melihat wajah itu. Tubuhku terpaku, mataku tertegun, tenggorokanku terasa kering. Seolah-olah semua indera di tubuhku tak lagi berfungsi. Aku melihat wanita yang selama ini kucari. Aku melihat Kansa di depan mataku. Kansa? Suara Lirian tercekik, meluncur begitu saja dari bibirku. Aku menelan ludah dengan susah payah. Aku menatap Kansa secara keseluruhan, dari atas ke bawah, kembali ke atas lagi. Seolah-olah pandanganku ingin menelan bulat-bulat keberadaannya. Aku menatap sesuatu yang ganjal. Ada yang aneh pada tubuh Kansa. Tatapanku langsung tertuju pada perut Kansa. Dek. Jantungku seolah-olah berhenti berdetak. Aliran oksigen seraya hilang. Aku seolah-olah lupa caranya bernafas. Otakku seolah-olah lupa caranya berpikir. Kejutan ini benar-benar menghantamku. Membuatku benar-benar terkejut. Kansaku hamil.
Dia sedang hamil. Aku tidak bisa mengalihkan pandangan mataku dari perut buncit itu. Ingin memastikan bahwa aku sedang tidak berkhayal. Ingin mencetak memori itu dalam-dalam. Kansa menyilangkan tangannya, berusaha menyembunyikan perut buncitnya dariku. Tapi terlambat, aku sudah melihat semuanya. Siapa yang datang, Al? Suara Diana membuyarkan semuanya. Aku mengacukannya. Pikiranku terlalu fokus pada Kansa, terutama pada perut buncitnya. Entah mengapa aku sangat yakin kalau janin di dalam perutnya itu milikku. Membayangkan hal itu membuat tubuhku gemetar. Aliran perasaan bahagia, euforia, kemenangan menghantamku. Kali ini tidak ada alasan Kansa akan menolakku. Aku bisa memiliki Kansa seutuhnya. Suka tidak suka, Kansa harus menerimaku. Mau jatuh tuh, tangkap Al. Suara Diana dan tubuh Kansa yang limbung menghentikanku dari lamunan. Secepat kilat aku menangkap tubuh Kansa dan membawanya ke dalam pelukanku. Aku menangkapmu, sayang. Aku membawa Kansa ke kamar tamu dan membaringkannya di ranjang. Aku meminta Diana untuk mengambil minyak kayu putih dan mulai memijat-mijat lengannya. Aku memperhatikan Kansa yang tengah berbaring di depanku. Rasanya masih tidak percaya dia benar-benar ada di depanku. Berkali-kali aku mencium tangannya untuk memastikan bahwa dia benar-benar ada. Kansa benar-benar nyata. Rasanya aku ingin menangis saat itu juga. Sayang, kamu kemana saja? Aku mencari-carimu seperti orang gila. Aku menciumi tangan dan keningnya. Aku ingin memeluknya dengan erat, membawanya ke dalam pelukanku. Betapa aku merindukan wanita ini. Betapa aku ingin wanita ini menjadi milikku. Betapa aku ingin wanita ini membalas cintaku. Tubuhku gemetar menahan segala emosi yang melanda. Tatapanku beralih pada perut Kansa. Masih tidak menyangka, benar-benar tidak menyangka bahwa kejadian malam itu akan membuat Kansa hamil. Campuran emosi kembali melandaku. Ada perasaan bahagia, haru, sedih, bercampur menjadi satu. Bahagia karena Kansa sedang mengandung anakku. Kansa tidak mencoba untuk membuangnya. Dia mempertahankan janin ini. Namun di saat bersamaan, perasaan sedih juga datang. Apa gara-gara dia, kamu menghindar dariku? Mempertaruhkan pekerjaanmu dan menghilang dariku? Apa kamu begitu membenciku sehingga menyembunyikan kehamilan ini dariku? Apa aku benar-benar tidak pantas untuk menjadi pasanganmu? Ayah dari anakmu? Hingga kamu tega berbuat seperti ini? Aku memegang perut Kansa dan mengelusnya dengan lembut. Sementara tangan kananku tetap menciumi tangan Kansa. Tapi sayang, kamu harus belajar menerimaku sekarang. Karena aku tidak akan pernah melepaskanmu lagi. Memang terdengar egois, tapi aku tidak bisa melepaskan Kansa lagi. Aku harus menjadikan wanita ini milikku, bagaimanapun caranya. Aku berbicara sendiri, meluapkan kerinduan di dalam hati. Sesekali aku menciumi kening dan tangannya, sembari tetap mengoles minyak kayu putih di lengannya. Aku tidak peduli bila air mata mungkin saja sudah menetes dari sudut mataku. Aku hanya terlalu bahagia bisa menemukannya kembali.
Aku tengah memijat lengan Kansah ketika kulihat kelopak mata wanita itu mulai bergerak-gerak. Beberapa detik kemudian, mata itu mulai terbuka. Tatapannya langsung terpaku padaku. Mata kami kembali bertemu. Saling bertatapan dalam diam, seolah-olah sedang melepas rindu. Aku benar-benar akan meraihnya ke dalam pelukanku sebelum suara Diana menyadarkanku. Sudah sadar. Terima kasih ya udah dengerin audio Eva Family. Dengerin terus ya audio Eva Family di YouTube Eva Family. Sampai jumpa. Bye-bye.